Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada di dalam seri yang sama, menemukan jati diri. Secara khusus kita akan membicarakan temperamen yang selanjutnya, yakni temperamen melankolik. Sesaat lagi kita akan menonton cuplikan rekaman dari training yang sempat dibawakan oleh Evangelis Mulyono Zakaria beberapa waktu yang lampau. Langsung saja kita saksikan cuplikan tersebut. Yang selanjutnya kita belajar dari temperamen melankolik. Ya, yang melankolik kekuatannya berbakat. Ya, dia punya bakat. Orang melankolik itu rata-rata pintar. Ya, rata-rata pandai. Terus orangnya cermat. Dia cermat, dia lebih suka ini yang rapi gitu ya. Sehingga dia bisa tahu benda ini ditaruh di mana dia tahu ya. Lalu peka. Jadi kekuatannya dia peka. Dia bisa tahu pada saat orang di sampingnya itu sedang susah atau tidak, dia tahu itu, dia peka orangnya. Perfeksionis. Orangnya maunya sempurna. Jadi kalau ada kurang sedikit aja kayaknya dia nggak tenang. Dia mau yang sempurna, yang bagus. Ya, setiap dia melakukan apa-apa maunya sempurna dan dia suka keindahan, ya, suka keindahan. Makanya orang melankolik itu suka di alam terbuka, dia bisa melihat keindahan, misalnya di daerah pegunungan, di daerah pantai, dia suka keindahan. Nah, biasanya kalau ada di tempat-tempat seperti itu, selalu ada yang dihasilkan oleh orang melankolik. Misalnya dia cipta lagu, dia bikin puisi, dia bikin apa saja, ya. Lalu orangnya idealistis. Karena dia perlu sesuatu yang sempurna, otomatis dia orangnya ideal. Dia idealistis, tetapi dia juga orangnya setia. Ya, selain setia dia juga rela berkorban. Ya, memang orang melankolik ini setia. Kalau dia sudah berteman dengan seseorang, dia akan setia dan dia rela berkorban. Tapi di samping itu kelemahannya, dia egosentris, dia sangat egois. Lalu dia juga suka pemurung. Kenapa dia pemurung? Karena seringkali kalau ada masalah itu langsung masuk ke dalam hatinya dan dia suka murung dan suka bersifat negatif. Apa maksudnya bersifat negatif? Seringkali berpikir yang negatif tentang orang lain. Lalu dia juga teoritis. Dia teoritis, dia lebih mengedepankan secara teori ini bagaimana. Jadi kalau A jadi B, B jadi C. Nah, kalau teorinya sudah selesai, baru dia mau praktek. Tapi kalau teorinya belum selesai, dia nggak mau praktek karena dia merasa ini belum sempurna. Itu sebabnya orang melankolik tidak praktis. Dia lebih suka teoritis. Ya. Orangnya juga tak ramah. Kalau saudara memperhatikan ada orang-orang yang suka cemberut, nah itu biasanya orang melankolik yang lagi ada masalah, jadi dia mukanya asem aja. Nah kalau dia lagi mukanya asem, waduh, ini bisa membawa suasana di dalam satu ruangan, semuanya jadi lebih gak enak. Dan dia suka mencela, karena dia orangnya perfeksionis, dia suka mencela, ada saja yang salah di matanya. Dan dia juga pendendam, karena orangnya introvert, dia kalau disakiti, dia akan dendam. Jadi dia akan ingat, dia selalu ingat apa yang orang lakukan di dalam hidupnya. Tetapi saudara harus tahu, orang melankolik ketika dipakai oleh Tuhan, ini menjadi orang yang luar biasa. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi masih dalam seri yang sama, menemukan jati diri, tapi secara khusus kita akan membicarakan tentang temperamen melankolik. Ya. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul. Sekarang melankolik jadi ya. Iya, melankolik. Ya. Jadi, apakah sebaiknya kita mengetahui temperamen kita terlebih dahulu, baru kita menentukan pendidikan kita atau bidang pekerjaan kita? Contohnya, kalau misalnya saya temperamen melankolik, terus kan ada bidang pekerjaannya lebih baik seni. Nah, apakah seperti itu atau gimana, Bang Mul? Ya. Ini kan ada soal temperamen, soal pendidikan, ya,
soal pekerjaan. Iya. Ya. Jadi kayak seperti kalau kita tahu temperamen kita, terus waktu dites temperamennya adalah melankolik. Iya. Jadi pas atau waktu kuliah kita ambil jurusannya yang seni. Gitu. Iya. Nanti pekerjaannya di seni juga. Gitu. Nah, yang perlu kita ketahui, tidak semua penyanyi temperamennya melankolik. Iya. Tidak semua penyanyi seperti itu. Ya. Lalu tidak semua seniman temperamennya melankolik. Iya. Karena ada yang kolerik juga, ada yang sanguin juga. Iya. Hanya bedanya begini. Mungkin kalau yang melankolik itu dia lebih dalam aja. Iya. Tapi soal pekerjaan, kita tidak bisa ya pekerjaan atau jurusan pendidikan kita tidak bisa berdasarkan temperamen. Walaupun itu bisa dijadikan acuan bisa, tetapi itu bukan satu-satunya dasar. Iya. Karena contohnya begini, misalnya David melankolik, tapi orang tua David sudah punya usaha buat program. Iya. Programnya itu program accounting misalnya, program accounting. Nah, orang tua David ini kan zamannya beda dengan David. Jadi waktu orang tua David mungkin belajarnya kan komputernya itu masih yang seperti Excel begitu ya. Jadi pakai programnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi keuangan yang agak ngepas gitu, yang tidak terlalu berkelimpahan, jauh lebih baik kita melanjutkan apa yang orang tua kita sudah rintis. Karena lebih mudah melanjutkan apa yang sudah ada daripada kita merintis kembali. Iya. Sekarang kalau kita lihat orang melankolik, dia anggap dia masuk dalam dunia tarik suara, seni kan itu, nyanyi ya, nyanyi. Ikut ajang pencarian bakat. Nah, di ajang pencarian bakat itu yang ikut itu bukan puluhan, Iya. ribuan bahkan ratusan ribu. Iya. Nah, saya tidak tahu apakah bisa sampai jutaan, tapi banyak sekali. Dan dari semua yang ada itu hanya satu juaranya. Iya. Ya, jadi keberhasilan kita di dunia tarik suara itu artinya kalau misalnya 500.000 aja yang daftar, 1:500.000. Iya. Artinya kemungkinannya kecil. Iya. Mungkin kita merasa suara kita bagus, tetapi banyak orang yang merasa suaranya bagus. Iya. Masalahnya penilaian orang lain belum tentu, apalagi telinganya juri. Iya. Telinga juri itu nggak cukup untuk mendengar suara yang bagus saja, karena dia perlu cari suara yang berwarna. Iya. Ada warna suaranya, ada sesuatu gitu. Iya. Terus belum soal soul-nya, gitu, kayak gitu, penjiwaannya. Bagaimana bisa menjiwai? Mungkin orang melankolik lebih gampang menjiwai. Ya tinggal memikirkan aja. Apalagi kalau tema dari lagunya adalah putus cinta, waduh itu lebih gampang, bisa sambil nangis. Tetapi kalau sambil nangis, apakah bisa mengontrol emosinya? Kalau tidak bisa, juri kasih penilaian jelek. Iya. Artinya nggak lolos. Jadi percuma juga. Udah capek-capek. Nah, kalau misalnya orang tua kita sudah merintis satu usaha, lebih baik kita belajar supaya bisa mengembangkan. Iya. Contoh yang seperti tadi, kalau orang tuanya sudah usaha program accounting, jadi dia jual program. Iya. Nah, kalau David kuliah misalnya masuk ke situ,
untuk mengembangkan ini, David masuk di jurusan akuntansi. Ya, jurusan akuntansi sekarang kan selalu berhubungan dengan komputer juga. Iya. Jadi diberitahu juga cara membuat program akuntansi bagaimana. Nah, waktu David melanjutkan perusahaan orang tua, jadi ada yang program versi lama, ada program versi baru. Iya. Ya, nah dengan dua program yang versi lama versi baru, pangsa pasarnya makin luas. Iya. Karena untuk versi yang lama, otomatis orang-orang yang dulu sekolah itu lebih suka yang lama. Iya. Tetapi orang-orang yang baru lebih suka yang baru. Iya. Artinya pangsa pasarnya lebih luas kan. Iya. Daripada berpikirnya, oh ya melankolik, oh mesti jadi seniman atau jadi pemain band. Yang kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Iya. Jadi dasar yang paling bagus adalah kita cari tahu rencana Tuhan apa. Iya. Nah, rencana Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu pasti bagus. Iya. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Iya. Tetapi akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Iya. Artinya masa depan David itu luar biasa di dalam tangan Tuhan. Jadi seandainya David nggak jadi penyanyi karena melankolik, tapi nggak jadi penyanyi, jadinya bisnismen. Kalau Tuhan yang menempatkan David menjadi bisnismen, David akan menjadi bisnismen yang luar biasa. Iya. Kekuatan yang ada yaitu kepekaan, iya kan? Iya. Ada kepekaan. Bisa dipakai Tuhan waktu menjalankan bisnis, bisa peka terhadap, oh ini pasar sekarang maunya seperti apa ya? Iya. Oh customer ini maunya seperti apa ya? Karena kepekaannya ada, itu bisa memproduksi barang-barang yang disukai oleh customer. Iya. Itu ada nilai lebih. Makanya kita jangan berpegang kepada sesuatu yang berubah-ubah. Karena temperamen ini bisa berubah. Iya. Jadi berubahnya begini. Kalau lingkungan kita keras, orang melankolik bisa jadi keras juga. Iya. Kalau lingkungan kita diem-diem semua, orang melankolik lebih diem lagi. Gitu. Iya. Jadi kalau kita dasarkan kepada temperamen, ini nggak menjamin masa depan kita. Tapi kalau kita dasarkan kepada rencana Tuhan, Iya. ini pasti menjamin masa depan kita. Iya. Itu sebabnya kalau tidak tahu harus bagaimana, Tuhan memberikan satu pola, Iya. yaitu pola pembapaan. Iya. Jadi kalau masih agak ragu-ragu, bisa bincang-bincang dengan Bapak rohani. Bisa Iya. bincang-bincang, lalu bagaimana caranya. Nah, sang Bapak rohani pasti kapasitas rohnya yang lebih besar lagi. Iya. Artinya dia bisa menangkap isi hati Tuhan. Iya. Karena kalau sang Bapak rohani tidak memiliki kapasitas roh yang lebih besar dari David, untuk apa dijadikan Bapak rohani? Iya. Jadi cari Bapak rohani yang sudah mengalami pembentukan tangan Tuhan, sudah mengalami proses pembentukan sehingga kita tahu bahwa ini kapasitas rohnya sudah besar dan sudah bisa menangkap isi hati Tuhan. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih, Bang Mul. Orang yang memiliki temperamen melankolik kan cenderung moody orangnya, moodyan sekali gitu. Iya. Bagaimana caranya supaya orang dengan temperamen melankolik dapat mengendalikan moodnya? Apakah perlu bantuan dari luar, contohnya harus dimotivasi, atau perlu pengendalian dari dalam dirinya sendiri, seperti itu? Iya, soal moody. Kalau soal moody, ya mesti dua-duanya sebenarnya. Tetapi jauh lebih baik lagi. Orang melankolik, kalau tidak ada di dalam Tuhan, ini agak riskan orangnya. Karena dia kan peka. Iya. Nah, kepekaannya ini bisa positif, bisa negatif. Iya. Dan dia punya kelemahan, dia itu suka berpikir yang negatif. Iya. Gitu.
Tapi kalau Tuhan yang mengendalikan moodnya ini, nanti Tuhan yang mengendalikan, yang tadinya dia apa-apa pakai perasaan, nanti Tuhan ubahkan, dia nggak pakai perasaan lagi, tetapi dia berdasarkan Roh Kudus yang ada di dalam dia. Jadi kepekaan dia bukan terhadap sesuatu yang di luar sana, tetapi dia punya kepekaan yang di dalam sini. Nah, kalau dia kepekaannya dari dalam sini, dari Roh Kudus, itu akan menjadi orang yang luar biasa. Karena Roh Kudus tidak pernah berubah-ubah. Perasaan bisa berubah-ubah. Moody. Jadi kalau lagi senang, wah, bisa kelihatan orangnya bersahabat gitu ya, bisa nasehatin orang melankolik itu suka nasehatin orang ya, suka nasehatin orang karena memang orang melankolik itu cenderung cerdas, pintar, jadi banyak ilmunya cukup banyak, daya serapnya juga cukup besar, sehingga kalau diajarkan sesuatu, daya serapnya itu lumayan besar. Jadi dia cukup pintar dan orang melankolik juga bisa belajar sendiri. Ya, beda sama temperamen sanguin, disuruh belajar sendiri dia nggak akan bisa. Mesti ada yang ajarin. Kalau dia belajar sendiri, ini nggak tahu, nggak masuk gitu. Tapi kalau ada yang ajarin, dia step by step bisa. Nah, orang sanguin pintar, orang melankolik pintar, tapi pintarnya beda. Kalau orang melankolik dia belajar, ini untuk yang mahasiswa nih ya, dia belajar, dia jawab sesuai dengan yang dia pelajari. Tapi orang sanguin dia akan cari cara, karena orang sanguin lebih cenderung malas belajar. Ya, karena dia kan orangnya riang gitu. Kalau belajar kan nggak riang. Gitu. Jadi waktu ada pertanyaan, dia jawabnya itu bukan berdasarkan apa yang dia pelajari, karena kemungkinan dia belajarnya sedikit. Tapi dia bisa cari cara, oh, kalau pertanyaannya begini, berarti jawabannya ada begini, begini, begini. Jadi dia pikirannya tuh jalan tuh begitu. Nah, nanti jawaban dia bisa masuk akal. Dan bisa dikasih nilai bagus juga. Tapi kalau mau lihat kecerdasan, memang orang melankolik lebih cerdas. Nah, kembali lagi soal mood. Orang melankolik harus berusaha semaksimal mungkin, gitu. Hidup di dalam hadirat Tuhan, supaya moodnya itu semakin diminimalkan. Karena kalau dia moody, bisa bayangkan. Kalau orang moody mengerjakan sesuatu, dia lagi seneng nih, dia kerjain. Tetapi tiba-tiba ada kabar yang kurang enak, dia langsung down. Itu pekerjaan benar-benar dihentikan saat itu juga. Karena dia nggak ada ide lagi. Ya. Jadi pernah ada seorang melankolik buat sesuatu, anggap parcel deh yang gampang ya. Buat parcel. Itu sudah ada di pikirannya. Karena dia kan idenya cemerlang. Sudah ada di pikirannya. Jadi dia sudah buat begini. Ya udah, bisa. Tetapi tiba-tiba, waktu sudah datang semuanya, dia perasaannya lagi nggak enak. Dia mungkin kesal dengan seseorang. Dia buat yang sesuai dengan ide dia. Nggak jadi-jadi. Padahal itu pesanan orang. Nggak jadi-jadi. Itu kenapa? Karena moody. Makanya orang yang temperamen melankolik harus berusaha semaksimal mungkin berendam dalam firman Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan yang mengambil alih perasaannya itu. Dan perlu nggak yang dari luar? Orang melankolik ini sangat perlu seorang bapak rohani. Supaya bisa diarahkan, sehingga dia tidak mengikuti perasaannya terus. Karena kalau dia mengikuti perasaannya terus, satu saat dia pasti masuk ke lubang. Ya, contohnya Musa. Ya, kan di Alkitab contohnya itu Musa. Musa kan melankolik. Dia kan
orangnya rela berkorban. Iya. Satu kali dia melihat ada orang Israel sama orang Mesir ribut, ya, dia pukul orang Mesir itu mati. Iya. Tapi setelah itu kan ada lagi yang ribut, orang Israel sama orang Israel. Iya. Dia kasih tahu, kita kan satu bangsa, kenapa ribut? Terus yang satu ini rupanya melihat waktu Musa membunuh orang Mesir itu. Siapa yang mengangkat kamu jadi hakim atas kami? Begitu. Iya. Ya. Apa kamu mau membunuh kami sama seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Iya. Nah, langsung down Musa. Langsung down, timbul di dalamnya apa? Takut. Iya. Takut dia pergi ke Midian. Bayangkan, 40 tahun dia di sana. Iya. Dari istana, dia bisa pergi ke yang nggak jelas tempatnya, ke Midian. Itu 40 tahun. Iya. Sedangkan di istana kan dia pasti hidup lebih enak. Iya. Musa ini pangeran loh. Iya. Iya. Ya, pangeran. Dia pasti hidupnya enak. Tetapi karena ada hal seperti itu, dia down, dia pergi. Lalu bagaimana cara Tuhan membangkitkan dia? Dipanggil Musa. Iya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan berfirman. Iya. Tapi Musa beralasan terus kan? Itulah orang melankolik. Kalau dia udah moodnya lagi nggak ada, Tuhan saya nggak bisa ngomong. Sampai Tuhan bilang, itu ada Harun. Ada Harun. Pakai dia menjadi mulutmu. Pakai dia menjadi lidahmu. Akhirnya Musa jalan juga. Dan waktu Musa mengikuti apa yang Tuhan katakan, Musa menjadi salah satu nabi yang besar. Iya. Luar biasa kalau sudah dipakai oleh Tuhan. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bang Mul. Temperamen melankolik itu kan cenderung introvert. Iya. Ada kalanya orang dengan temperamen melankolik mungkin sulit bergaul dan mungkin juga sulit terbuka gitu. Mereka mungkin merasa insecure gitu. Nah, bagaimana caranya supaya mereka dapat mengatasi kelemahan ini? Karena kalau misalnya ini dibiarkan terus kan, ini mereka jadi sulit berfungsi secara akurat gitu. Iya. Iya. Jadi kalau orang melankolik, karena dia mudik ya, jadi begitu, memang dia perlu orang luar, perlu teman lah. Karena orang melankolik ini kalau dibiarkan sendiri agak bahaya, karena berpikirnya cenderung negatif. Ya, jadi kalau dia berpikir negatif, wah bahaya. Nanti tahu-tahu bunuh diri, nggak ada yang tahu bunuh diri. Tapi gini, kalau kita sebagai orang luar, kita punya teman yang melankolik. Jadi saya mau bahas dari kita orang luar dulu. Iya. Pada saat kita melakukan pendekatan dengan dia, kalau dia ada masalah, yang perlu diketahui saat kita menghadapi orang yang temperamennya introvert atau yang dalam hal ini melankolik, terkadang mereka tidak perlu solusi, Iya. tapi mereka perlu motivasi. Iya. Ya, bagaimana caranya? Kita datang, kita cuma gandeng aja, itu udah bikin dia aman dan nyaman. Satu kali saya pernah menghadapi orang yang temperamennya melankolik dan kebetulan dia memang bisa musik, dia bisa semua alat musik, ya, dia lumayan, dia memang orangnya cerdas, ya, cerdas karena juara 1 terus, jadi olahraganya pintar, musiknya pintar. Nah satu kali dia nggak suka sama seseorang, sama pemimpinnya, dia nggak suka karena pemimpinnya kebetulan kolerik, jadi agak keras, dan mungkin waktu itu dia perasaannya sedang tidak enak, jadi udah dia simpen. Jadi kalau orang melankolik belum diubahkan oleh Tuhan, ini sungguh-sungguh bahaya. Iya. Karena dia pendendam kan. Iya. Dia simpan, lalu karena dia itu pemain musik, ini sedang mau ada acara yang cukup besar. Jadi seperti pagelaran, dan dia terlibat di dalamnya. Iya. Setiap kali latihan, dia datang terlambat terus. Nah, saya melihat ada gelagat, ini yang kurang baik ini. Akhirnya yang saya lakukan, saya samperin ke rumahnya,
Udah, saya datang, udah kita duduk berdua, saya langsung gandeng dia. Ini cowok, ya ini cowok. Jadi saya langsung gandeng. Iya. Kamu kenapa? Gitu. Terus dia langsung kasih tahu. Jadi kalau orang melankolik, kalau dia udah nyaman sama kita, dia bisa terbuka. Iya. Kalau dia nggak nyaman, ya dia nggak bisa terbuka. Dia kasih tahu, dia nggak suka sama pemimpin itu, ngomongnya kasar gitu. Saya kasih tahu, yang saya kasih tahu bukan tentang pemimpin itu, bukan saya jelek-jelekin pemimpin itu bahaya. Iya. Saya kasih tahu dari firman. Iya. Jadi saya kasih tahu, ini kita kan sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan yang besar. Kita percaya Tuhan akan berurusan dengan pemimpin kita, tapi untuk kita harus melakukan segala sesuatu yang paling baik dong. Iya. Dia langsung iya. Lalu akhirnya dia mau datang latihan, terus dia katakan begini, terima kasih udah datang. Karena dia sudah punya rencana. Rencana dia adalah, dia latihan datang, pas pagelaran dia nggak datang. Wah, ini kan bahaya. Iya. Tapi untung bisa tertolong. Iya. Jadi akhirnya pagelarannya lancar dan hasilnya baik. Iya. Ya, jadi seperti itulah. Iya. Oke, Bang Mul, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menutup episode kita hari ini. Ya, terima dan kasih. Kita akan berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Saya yakin dan percaya saudara pasti sangat diberkati oleh penayangan episode-episode kali ini. Dan kalau saudara benar-benar merasa diberkati, saudara bisa share kesaksian saudara pada kolom komentar di bawah ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.